Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari wabah penyakit yang sedang ada di bumi kita ini. Nah, baik, berjumpa lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, sebelum belajar kita berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian ilmu kita pada hari ini. Berdoa sebelum belajar. Sekarang buka bukunya halaman 17. Kita akan masuk poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembulatan pecahan. Nah, adapun yang akan pertama kita bahas pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, di sini pembulatan pecahan biasa dan campuran itu artinya kita akan mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Nah, gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Contoh, perhatikan contoh ya. Yang ini bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, tadi untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan dan pecahan campuran ke satuan terdekat yaitu berarti kita rubah dia menjadi ke bilangan bulat. Nah, jadi menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangan itu dimulai dari titik 0 ya. Titik 0. Ini tadi berapa? 5/6. Berarti titiknya sebanyak ada 6 bagian. 1/6, 2, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 1. Berarti titiknya dibagi menjadi 6 bagian. Ya. Nah, setelah itu kita akan perhatikan, kita lihat 5/6 itu berada di titik mana. Nah, 5/6. Nah, berada di titik sini. 5/6. Kita lihat apakah dia mendekati 1 ataukah mendekati 0. Nah, bilangan bulatnya yang mana di sini? 1 dan 0. Nah, di sini yang akan kita cari apakah dia mendekati 0 dan 1. Nah, jadi tadi kan merubah pecahan biasa dan pecahan campuran itu ke dalam bentuk bilangan bulat. 5/6 berarti kita berubah ke dalam bilangan bulat ke satuan terdekatnya yaitu dia ini mendekati ke angka 1. Berarti pecahan 5/6 lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Ya, nih karena dia mendekati dengan angka 1. Ya, kalau dia mendekati angka 0 berarti 0 seperti itu. Nah, ini ada contoh yang kedua. Bulatkan pecahan. Ini pecahan apa ini? Ini pecahan campuran. Ingat ya, pecahan campuran 2/1/4. Kita rubah ke satuan terdekat. Penyelesaiannya. Nah, untuk pecahan campuran perhatikan bilangan pecahannya saja. Ya, yang harus diperhatikan itu pecahan. Duanya tidak usah ya. Yang akan kita perhatikan itu hanya pecahannya saja, 1/4-nya saja. Nah, perhatikan garis bilangan. 1/4 berarti garis bilangannya ada berapa bagian itu? Kemarin sudah dipelajari ya, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 itu kan sama dengan 1. Nah, yang kita perhatikan tadi apa? 1/4. Kita lihat mana 1/4 di sini. Nah, ini 1/4. Nah, sekarang kita perhatikan apakah dia mendekati 0 atau mendekati 1. Mana yang lebih dekat jaraknya? Ya, jadi karena 1/4 ini lebih dekat ke 0, maka pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Kenapa 2? Karena 2/1/4 itu kan tadi yang kita lihat pecahannya. Ya, pecahan yang 1/4 berarti 2 ditambah 1/4-nya tadi mendekati apa?
mendekati 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi 2 1/4. Bilangan satuan terdekatnya yaitu 2. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pembulatan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Ya, ingat ini ada aturan pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, ya, lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusnya. Nah, jadi persepuluhan berarti yang diperhatikan angka perseratusnya. Ya, jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Lakukan cara yang sama ke nilai tempat lainnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada contoh bulatkan 3,74 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Nah, yang akan kita cari yang pertama satuan terdekatnya. Perhatikan angka persepuluhannya. Yang mana angka persepuluhannya? Nah, ini ya, 7. Ingat, nah sebelah koma, 7 itu angka persepuluhannya. Kita lihat tadi aturannya gimana? 7. Kalau dia lebih dari 5, kita lihat 7 ini lebih atau di bawah 5? Ya, di atas 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Nah, kenapa 4? Nah, karena 7 ini tadi dia lebih besar dari 5. Nah, aturannya tadi ya, maka dibulatkan jadi 4 kalau ke atas. Karena 3 ini kita bulatkan ke atas jadinya 4. Nah, untuk persepuluhan terdekat, kita perhatikan angka perseratusannya. Yang mana angka perseratusannya? 4. Nah, ini angka perseratusannya ya. 4 ini angka perseratusannya. 4. Nah, ya. Kita perhatikan 4, kita lihat apakah 4 ini besar atau kecil dari 5. Ya, 4 itu kecil dari 5. Tadi apa aturannya? Kalau kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi bilangan 3,74 dibulatkan kemana tadi? Ke bawah ya. Kalau ke bawah, maka persepuluhan terdekatnya menjadi 3,7. Ini ada contoh lagi 5,68. Nah, ini akan kita rubah ke satuan terdekat dan puluhan terdekat. Nah, baik, kita akan cari yang pertama ke satuan terdekat. Kita lihat satuan terdekatnya berapa, 6 atau 8. Ya, satuan terdekatnya 6. Kita lihat 6 ini apakah dia lebih besar dari 5? 6 ini, ya, 6 ini lebih besar dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Nah, jadi yang berubah itu apa? 5-nya. 5 kalau kita bulatkan ke atas jadi berapa? Kalau ke atas ya, jadi 5 dibulatkan ke atas jadi 6. Berarti hasilnya 6. Ya, ke atas 5, 6 ke atas berarti ya. Nah, sekarang puluhan terdekat. Kita lihat puluhan terdekatnya yang mana ini? Ya, 8. Kita lihat 8 ini apakah dia besar dari 5? Iya, benar. 8 ini lebih besar dari 5. Ya, sama kalau dia besar dari 5, kita bulatkan ke atas. Yang berubah yang mana ini? Yang 6 kita bulatkan ke atasnya. Jadi berapa 5,6? Jadi 5,7. Selanjutnya pembulatan persen.
Nah, pembulatan persen ini dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, itu kita bulatkan ke atas sama seperti yang tadi ya. Jika angka satuannya kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Contoh 18%. Ini dibulatkan menjadi, lihat puluhannya terdekatnya ini. Nih 18%. Satuan ya, maksudnya satuan terdekatnya berapa ini? 8. 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Angka 8 lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas. 18% kita bulatkan ke atas, maka jadinya 20 ya, karena 8 berarti 1 yang berubah ya. Jadi 1 kalau kita bulatkan ke atas jadi 2. Jadi kan 18 jadi ke atas jadi 20%. Paham? Nah, yang kedua 73% kita bulatkan ini menjadi berapa? Ya, di sini apakah 70 benar? Kita lihat angka satuannya berapa? Angka satuannya itu 3. Kita lihat 3 ini, kita bandingkan dulu apakah dia kecil atau besar dari 5. 3 ini dia lebih kecil dari 5. Ya, kalau lebih kecil berarti kita bulatkan ke bawah. 73 kita bulatkan ke bawah jadinya berapa? Ya, jadi 0. Ya, jadi tetap 70 jadinya. Seperti itu. Karena dia dibulatkan ke bawah. Ya, ada contoh satu lagi, misalkan 65% contohnya ya. Nah, di sini akan kita bulatkan persennya. Nah, 65 kita lihat satuan terdekatnya berapa? 5. Nah, tadi kita sudah baca aturan untuk pembulatan itu, kalau dia lebih atau sama dengan, kalau ini kan 5 itu lebih atau sama dengan? Iya, sama dengan 5. Tadi apa kalau sama? Kalau sama yaitu kita bulatkan ke atas ya. Kalau sama kita bulatkan ke atas. Ya. Ingat, besar dari sama dengan itu kita bulatkan ke atas. Jadi 5 kita bulatkan ke atas menjadi 65%, kita bulatkan ke atas menjadi 70%. Kerjakan latihan 6 halaman 19 nomor 1. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Kerjakan yang A, B, G, H, dan J. Nomor 2. Bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Kerjakan yang A, B, C, D, dan E. Terus yang nomor 3, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Kerjakan yang A, B, C, D, dan E. Dan yang terakhir kerjakan yang nomor 4. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata dan salah Ustadz mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ustaz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.